Salam Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena satu titik dalam kehidupan kita sudah membuka hati dan menerima Yesus. Itu poin yang sangat penting dan krusial. Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus, tapi kita bersyukur sekali kita boleh mengenal Yesus, dan itu satu hal yang amat penting dalam kehidupan kita. Hari ini saya membahas satu yang penting. Ini studi kasus, bukan tentang anak tapi orang tua. Anak jadi korban. Pak Pendeta, Pak Tony, saya stres berat. Ya, karena menghadapi orang tua yang sangat narsistik. Ya. Gitu, dia narsisme sekali. Ya, bukan ayahnya, ibunya. Ya, ibu saya itu narsistik sekali, Pak. Dia menderita jadi narsistik ya. Personality-nya itu ya narsistik ya. Narcissistic personality disorder. Jadi itu kasusnya, Pak. Ya. Untuk itu saya baca satu ayat dari Yohanes 13 ayat 34, firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berujuk pada ayat ini ada dua hal yang saya bahas mendasari tema saya. Yesus berperintah kepada kita untuk saling mengasihi, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita seperti Yesus telah mengasihi kita. Nah, dalam dua kebenaran ini saya membahas kasus narsistik personality disorder. Nah, jadi orang tua yang narsisme. Yang pertama adalah saya bilang kepada anak itu bahwa kamu harus paham, bisa jadi latar belakang ibu kamu itu memang bermasalah. Mungkin dia lahir sebagai anak yang ditindas, diremehkan, disepelekan, yang minus apresiasi atau ditekan atau diskriminasi, ya, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang inferiority sekali, minder, tidak berharga. Jadi dia berjuang sepanjang hidupnya supaya dia dihargai, supaya dia di atas, supaya dilihat, supaya orang mengatakan, "Aduh, kamu hebat." Dan tidak sadar dia menjadi orang yang cinta diri, sangat cinta diri. Atau mungkin anak-anak yang lahir sebagai anak tunggal yang selalu orang tua terlalu over, terlalu mengasihi, terlalu mencintai, pokoknya semuanya terlalu. Akhirnya anak ini menjadi manja, besar kepala, egonya besar, dan menjadi pribadi yang suka manipulatif. Nah, saya bilang kepada anak ini, kau berdoa buat ibu kamu. Ya, bersyukur ayah tidak. Berdoa supaya ibu kamu itu betul-betul boleh mengenal Yesus. Pak, tapi dia sudah ke gereja. Iya, tetapi dia kelihatannya belum mengenal Yesus. Atau kalau dia sudah mengenal Yesus, dia belum bertumbuh dalam Yesus, sehingga kondisi dia yang narsisme seperti itu justru menjadi indikator. Itu justru menjadi parameter untuk saya menilai bahwa kalaupun dia sudah percaya dan rajin ke gereja, dia tidak punya buah-buah kehidupan sebagaimana orang yang bertumbuh dan dewasa dalam Kristus. Jadi saya bilang, berdoalah buat ibu kamu. Hal yang kedua yang saya ingatkan pada kasus ini, ada beberapa anak yang saya tangani. Ini kasusnya. Jadi ibunya sangat-sangat narsisme. Dia utamakan dirinya dan tidak perlu dengan anak-anak bahkan. Ya. Nah, saya bilang kepada anak itu yang kedua adalah, kamu harus menempatkan diri bukan sebagai korban. Karena merasa dia korban. Mama saya itu selalu menuntut. Pak, saya belum menikah, Pak. Loh, kenapa belum menikah? Bukan karena nggak ada yang mau, Pak. Bukan karena banyak yang nggak ada yang antri, Pak. Tapi ibu selalu menuntut saya harus begini, harus begitu, dan ujung-ujungnya saya menjadi mesin ATM. Oh gitu? Ya, saya bilang, ya kalau kita membantu orang tua itu wajar. Tapi kalau seluruh gajinya, seluruh dikuasai, kayaknya udah nggak sopan deh. Ya, malah saya bilang kepada banyak orang tua dalam berkali-kali saya memberi ceramah atau seminar, kalau boleh jangan pernah tanya gaji anak kita berapa. Atau jangan tanya gaji suami kita berapa. Kalau dia ngomong, ya udah kita dengar. Tapi jangan tanya. Itu sejenis tidak sopan. Oh gitu, Pak? Iya, jangan. Ya, jadi kalau suami kita kasih tahu gajinya, ya sudah. Makasih, Pak. Tapi kalau nggak dikasih tahu, jangan cari-cari tahu. Suami saya gajinya berapa sih? Ya, suaminya nggak ngomong, ya udah jangan dicari tahu. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa ini berlebihan, sikap kepada anak ini berlebihan. Sampai gajinya pun mamanya harus pegang. Waduh. Dan silakan ya mamanya belanja untuk kepentingan dia. Beli tas, beli alat-alat makeup dan baju baru dan wah modis. Sepatu baru cocok harus matching dengan tas,
dengan warna baju, kadang-kadang pakai topi. Kita kayaknya nggak budaya pakai topi deh. Budaya pakai topi itu orang-orang Inggris dan orang-orang Perancis. Ya, jadi tas, sepatu, ya jam tangan, ya ikat pinggang kalau dia pakai ikat pinggang, eyeshadow atau apa, atau mungkin topi yang matching semuanya. Dan itu kan branded lagi, dan itu mahal. Nah, saya pikir itu tidak benar. Dan saya bilang yang kedua, kamu jangan menempatkan diri sebagai korban dari perilaku ibu kamu yang narsisme seperti. Kenapa? Kamu sudah dewasa. Bila perlu, kamu tarik diri sejauh mungkin dari ibu kamu. Pak, itu nggak kualat? Enggak. Kata saya enggak. Kau membantu, tapi yang wajar. Kau mendoakan dan kamu harus tarik diri. Intinya kamu jangan jadi korban dari narsisme ibu kamu. Itu tidak benar. Itu bahkan ibu kamu harus ditolong. Kenapa? Karena tidak sehat. Dan bukan cuma dia mengalami itu, adiknya dan ayahnya juga mengalami dampak negatif dari narsisme ibunya. Hal yang ketiga yang saya angkat dari teks ini yaitu kita berdoa buat diri kita. Saya bilang kepada anak itu, kamu berdoa buat ibu kamu, tapi juga berdoa buat kamu. Apa itu? Supaya kamu belajar untuk memiliki kasih Kristus. Karena kasih itu yang membuat kamu bisa memahami kondisi ibu kamu. Kelihatannya sakit, tanda kurung. Karena gangguan, ya, narsisme, personality disorder itu sejenis gangguan mental. Memang tidak parah dalam arti tertentu, tidak mengganggu orang lain. Tapi di rumah, ya kamu, makanya poin kedua, jangan jadi korban. Ya, saya bilang kalau kamu ada kesempatan untuk ke luar negeri, apakah ke Australia, ke Amerika, ke Inggris, ke Prancis, atau mungkin ke Belanda, atau kemana saja, silakan. Pasti ibu kamu tidak mau orang kamu jadi mesin ATM kok. Tapi itu gak wajar. Karena dibelanjakan ibu kamu itu udah gak wajar. Itu bukan kebutuhan. Kalau itu soal makanan, minuman, bayar listrik, oke lah, ya, berikanlah. Tapi ibu kamu, ya perempuan kamu sebagai mesin ATM itu untuk apa? Untuk beli tas yang baru dan ya branded baju, sepatu, dan itu umurnya sudah tidak muda lagi, 60-an, 66. Tapi saya kira itu tidak benar, itu sudah tidak wajar. Dan kalau kamu lakukan itu terus, ibu kamu makin rusak dan itu tidak benar. Dan saya bilang kamu harus berdoa untuk diri kamu. Supaya apa? Supaya kamu punya kasih Kristus. Sehingga kamu bisa memahami bahwa dia ditolong. Tapi dengan cara kamu tidak boleh mengakomodir semua keinginan dia dan mimpi dia yang tidak realistik. Karena itu tidak realistik. Kalau soal makanan ya pasti kamu harus bantu. Kalau soal minuman, bayar listrik, bayar telepon, ya itu kebutuhan-kebutuhan yang wajar. Tapi kalau soal keinginan-keinginan kayak seperti itu justru gangguan dari kenarsismean dia. Dan pribadi yang seperti ini harus ditolong. Berdoa supaya ada orang yang membimbing juga ibu kamu. Kamu berdoa supaya kamu punya kasih Kristus. Karena dengan itu kamu bisa mendoakan ibu kamu dan memaafkan dia. Tapi yang kedua tadi saya bilang, jangan kamu menjadikan diri kamu sebagai korban. Lagi pula kamu juga sudah umur 36, perempuan 36 belum menikah. Yang benar aja dong. Karena ibunya selalu menetapkan standar yang paling tinggi. Harus kaya, harus pendidikan lebih tinggi. Nah perempuannya S2, harus S3. Harus punya gaji besar. Dan seterusnya. Sebenarnya yang menikah ibu kamu atau kamu. Tapi begitu kuat pengaruhnya dari ibunya. Dia gak bisa apa-apa. Sebab ini saatnya kamu harus mengatasi persoalan ini. Supaya kamu jangan biarkan diri jadi korban. Tapi dalam konteks yang ketiga adalah berdoa supaya kamu punya kasih Kristus. Untuk bisa mengasihi dia walaupun itu tidak semudah yang kita bicarakan. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi menghadapi ibu kamu yang begitu narsisme dan kamu seolah menjadi korban atas itu, hal yang keempat yang penting adalah coba kasih tahu baik-baik aja. Apalagi kamu sudah dewasa, umur kamu juga udah ya hampir 40, udah 36 ke 37. Saya bilang kasih tahu aja baik-baik, Ma. Ya dia kan orang tua ya, kasih tahu yang santun, yang sopan. Ma, ini tuh nggak betul, Ma. Yang Mama inginkan itu hal-hal yang berlebihan. Coba lihat. Ya pasti ibunya bilang, udah nggak usah banding-bandingin Mama dengan orang lain. Kan itu kan urusan Mama, bukan urusan ibu yang lain. Jangan disamakan dong. Nah pasti ada pembelaan seperti itu. Tapi sabar ya, kasih tahu baik-baik. Yang bisa kita lakukan, kasih tahu baik-baik. Kasih tahu, Ma itu tuh dia betul loh, Ma. Mama gimana sih? Semua orang bicarain Mama loh.
Udah nggak baik gitu mah, kasihan si papa. Dan pokoknya kita kasih tahu aja bahwa mendominasi suami, ya menjustifikasi suami, merasa diri paling penting, ya, dan selalu ingin menang, selalu mengatakan dia yang terbaik, lalu orang lain seolah-olah kurang, harus berpusat pada dirinya. Kan mama melahirkan kamu, ya siapa juga bilang bapak. Mama yang dulu setengah mati dan mamanya bisa jatuh nangis. Ya saya bilang kamu jangan sampai merasa bersalah dengan itu. Kamu kan dulu kecil mami setengah mati, pelihara kamu yang setengah mati, jaga kamu. Ya semua ibu juga begitu. Tapi tidak berarti ibu-ibu kemudian mengungkit jasa-jasa dia kepada anak-anak. Malah itu kehormatan, kenapa jadi dihitung-hitung. Dulu waktu kamu begini, mami begini begitu, mami begitu. Jadi maksudnya sekarang mami mau senang-senang, mau penuhi semua hasrat mami. Ya enggak juga kali. Masa pengorbanan dia sebagai ibu diungkit-ungkit sebagai seolah-olah telah berjasa? Ya kan enggak juga. Jadi saya bilang kasih tahu aja baik-baik dan ambil satu pelajaran penting. Apa itu? Apa itu? Ya kamu kalau jadi nanti orang tua, jangan seperti ibu kamu. Karena kamu udah rasa sendiri bagaimana. Kamu udah mengalami sendiri bagaimana. Menjadi susah sekali. Sepanjang hidup kami sampai sekarang. Belum menikah juga. Sampai sekarang menjadi mesin ATM buat mama kamu. Untuk penuhi keinginan-keinginan dia tidak sehat yang sudah tidak wajar, ya menurut saya tidak realistik. Jangan seperti itu pelajaran yang kamu harus ambil. Nah, kamu jangan mengcopy paste atau meneruskan tradisi yang tidak baik. Karena banyak orang tidak sadar meneruskan tradisi yang salah dari orang tua, dan itu berbahaya buat kamu dan buat keluarga kamu atau suami atau anak-anak kamu kelak. Jadi jangan mengikuti tradisi yang tidak baik seperti ibu kamu. Saya ingin menutup renungan saya dengan membaca kalimat terakhir dari ayat yang tadi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, mengapa berdoa? Supaya kasih itu hidup dalam kehidupan kita, tetapi supaya kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kenapa ayat yang ke-35 dikatakan dengan demikian, ya semua orang tahu, ya bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dalam konteks ini sulit berharap bahwa ibu kamu yang menderita narcissistic personality disorder akan mengasihi kamu. Akan sulit, tapi minimal kamu akan belajar mengasihi dia dan melakukannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi apa yang dilakukan menjadi parameter kita, menjadi standar kita. Nah, ketika kita belajar dari waktu ke waktu, kita belajar untuk apa? Untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ibu kamu memang menderita penyakit ya yang dia tidak sadari, yaitu narcissistic personality disorder. Gangguan ya cinta diri, ya gangguan orang yang hanya pentingkan dirinya dan segala macam. Tapi ini tantangan buat kamu. Marilah kamu berdoa buat diri kamu, berdoa juga untuk ibu kamu, tapi kamu berdoa juga untuk kamu bisa melakukan mengasihi dia seperti Kristus telah mengasihi kamu dan mengasihi dia, dan orang lain akan tahu bahwa inilah keluarga yang mengasihi Tuhan, inilah keluarga yang menggambarkan kehidupan murid Yesus, dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Amin.